Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas C mahasiswa Universitas Negeri Makassar. Tujuan video ini dibuat adalah untuk memenuhi tugas pengantar manajemen dengan dosen pengampu kami Ibu Hastuti Mustaqim. Adapun kelompok kami terdiri dari 8 orang anggota yang telah bekerja sama untuk memenuhi tugas ini. Presentator, saya selaku moderator atas nama Asmaul Husna dengan NIM 2209 015 01 038. Presentator pertama Andi Faila Fairuza 2209 015 01 039. Presentator kedua Oktaviani Intan Rero dengan NIM 2209 015 01 040. Presentator ketiga Tesalonita Ripnes Bandaso dengan NIM 2209 015 01 041. Presentator selanjutnya Safira Gania Faisal dengan NIM 2209 015 01 042. Selanjutnya Sofia Najiha dengan NIM 2209 015 01 043. Selanjutnya Nur Sakina Aulia Az-Zahra dengan NIM 2209 015 01 044. Dan yang terakhir Andi Rizka Amelia Saat dengan NIM 2209 015 02 034. Baik, saya akan melanjutkan ke topik pertama, yaitu pengertian organisasi. Organisasi ialah suatu wadah atau tempat untuk melakukan kegiatan bersama agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama. Jadi, secara sederhana, pengorganisasian atau organizing adalah proses pengaturan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan memperhatikan lingkungan yang ada. Kemudian, tujuan dan manfaat organisasi. Yang pertama, sebagai wadah mengembangkan potensi dan spesialisasi yang dimiliki seseorang. Yang kedua, sebagai wadah memanfaatkan sumber daya dan teknologi bersama-sama. Ketiga, sebagai wadah menambah pergaulan. Keempat, untuk mengatasi terbatasnya kemampuan, kemauan, dan sumber daya yang dimiliki dalam mencapai tujuan. Dan yang terakhir, sebagai wadah memenuhi kebutuhan manusia yang semakin banyak dan kompleks. Baiklah, saya akan melanjutkan topik yang kedua, yaitu tipe organisasi dalam manajemen. Adapun tipe organisasi dalam manajemen yaitu yang pertama, pengorganisasian bagi organisasi lini atau garis. Yang kedua, pengorganisasian bagi organisasi lini dan staf. Yang ketiga, pengorganisasian bagi organisasi fungsi. Dan yang terakhir, pengorganisasian bagi organisasi panitia. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari topik 2, yaitu organisasi formal dan organisasi informal. Organisasi formal memiliki suatu struktur yang terumuskan dengan baik, yang menerangkan hubungan otoritas, kekuasaan, akuntabilitas, dan tanggung jawab. Struktur yang ada juga menerangkan bagaimana bentuk saluran-saluran melalui apa komunikasi tersebut berlangsung. Dan organisasi informal, keanggotaan pada organisasi informal dapat dicapai baik secara sadar maupun tidak sadar, dan kerap kali sulit untuk menentukan waktu eksak seseorang menjadi anggota organisasi tersebut. Sifat eksak hubungan antara anggota dan bahkan tujuan organisasi yang bersangkutan tidak terspesifikasi. Nah, dalam organisasi informal terdapat 2 jenis organisasi. Yang pertama ada organisasi primer. Nah, organisasi primer itu semacam menuntut keterlibatan secara lengkap, pribadi dan emosional anggotanya. Mereka berlandaskan ekspektasi timbal balik dan bukan pada kewajiban yang dirumuskan dengan eksak. Jenis organisasi informal yang kedua adalah organisasi sekunder. Organisasi sekunder memuat hubungan yang bersifat intelektual, rasional, dan kontraktual. Organisasi seperti ini tidak bertujuan memberikan kepuasan batinnya, tapi mereka memiliki anggota karena dapat menyediakan alat-alat berupa gaji ataupun imbalan kepada anggotanya.
Baik, saya akan melanjutkan topik 4 yang mengenai pengembangan organisasi dalam manajemen. 5 proses yang diperlukan dalam menjalankan pengembangan organisasi. Yang pertama yaitu identifikasi dan definisi masalah. Yang kedua, pengumpulan data yang diperlukan. Yang ketiga, diagnosis. Yang keempat, perencanaan perubahan dan implementasinya. Dan yang terakhir, evaluasi dan feedback. Kemudian yang kelima, yaitu ada 5 tahap pengembangan organisasi. Yang pertama yaitu pembentukan tim, yang mana tahap pertama pengembangan kelompok, melibatkan membuat anggota tim saling mengenal dengan tujuan serta satu sama lain. Kemudian yang kedua yaitu brainstorming, yaitu menentukan tujuan dan kebutuhan yang ingin dicapai. Kemudian yang ketiga yaitu penyelarasan, yaitu kohesi antara anggota tim. Anggota tim sekarang bersedia menerima ide, pendapat, fakta dan angka, prosedur, dan solusi satu sama lain. Kemudian yang keempat yaitu pelaksanaan, yang mana ketika tim berhasil menyelesaikan 3 tahap yang telah disebutkan, grup tersebut mencapai tahap perform, yang ditandai dengan semangat tim, persatuan, dan efisiensi tinggi. Kemudian yang kelima atau yang terakhir yaitu monitor dan evaluasi, yaitu selama proses pelaksanaan perlu diadakan proses monitor, kemudian setelahnya diadakan evaluasi. Baik, selanjutnya ke topik terakhir yaitu topik kelima. Materinya adalah perubahan organisasi dalam manajemen. Diketahui, perubahan organisasi dalam manajemen merupakan perpindahan organisasi ke arah yang lebih baik untuk mempertahankan keberadaan organisasi terhadap tuntunan perubahan zaman sehingga organisasi akan berubah menjadi lebih segar dan mengurangi rasa kebekuan pada anggota organisasi itu. Pada diri anggota organisasi yang menolak adanya perubahan dalam organisasi akan cenderung untuk mempertahankan status dan berkeyakinan bahwa perubahan organisasi tidak membawa ke arah yang lebih baik. Baik, sebelum menutup presentasi dari kelompok kami, izinkan saya sebagai moderator untuk menyampaikan kesimpulan dari materi ini. Jadi kita bisa simpulkan fungsi organisasi dalam manajemen yaitu sebagai wadah mengembangkan potensi, memanfaatkan sumber daya dan teknologi, wadah menambah pergaulan, serta wadah memenuhi kebutuhan manusia yang semakin banyak dan kompleks.